Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar abang dan kakak pendengar program 4 RRI Medan. Senang sekali kembali saya Kiki Koswara menemani Anda dalam sajian acara obrolan budaya program 4 RRI Medan melalui frekuensi 88,4 MHz Suara Budaya Nusantara. Tema yang akan kita hadirkan di kesempatan hari ini adalah apa kabar musik keroncong, yang akan menghadirkan narasumber kita dari Deli Rama, grup keroncong dari Sumatera Utara yang sampai saat ini masih eksis. Anda juga bisa menyaksikan acara ini melalui kanal YouTube RRI Medan serta aplikasi RRI Digital. Berbicara mengenai keroncong, dari beberapa literatur dan juga informasi, ternyata musik keroncong masuk ke Indonesia yaitu pada waktu ekspedisi Portugis, dan dahulu keroncong pernah digunakan sebagai media perjuangan untuk menyebarkan semangat kebangsaan. Nah, di tengah perkembangan musik Indonesia, apakah musik keroncong masih ada? Dan bagaimana tentang eksistensinya? Kita akan berbincang dengan penggiat musik keroncong bersama grup Deli Rama. Di sebelah kanan saya sudah hadir narasumber kita, yaitu Pak Fahrum Permana,
Beliau adalah leader Deli Rama dan juga pemain dari Deli Rama sebagai pemain cak, ukulele dan juga vokal. Iya. Serta berikutnya ada Pak Muhammad Hidayat yang juga vokalis serta gitar. Gimana kabarnya nih Bapak? Sehat ya? Oke. Dan yang pasti kita akan berbincang lebih dalam lagi mengenai keroncong, kekinian serta Deli Rama setelah yang satu ini. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Memilih wakil rakyat. Kawan-kawan, hati-hati coba dipikirkan, siapa yang dipilih, setan atau malaikat. Jangan pilih wakil rakyat yang suka obral janji, menipu, omong kosong dan koruptor. Hei kawan-kawan, kita tidak pernah benci uang, memilih tentukan nasib rakyat, kita tetap jaga iman. Mencoblos, memilih wakil rakyat. Kawan-kawan, hati-hati coba dipikirkan, siapa yang dipilih, setan atau malaikat. Jangan pilih wakil rakyat yang suka obral janji, menipu, omong kosong dan koruptor. Hei kawan-kawan, kita tidak pernah benci uang, memilih tentukan nasib rakyat, kita tetap jaga iman, kita tetap jaga iman, kita tetap jaga iman. Saatnya kita berbincang bersama narasumber kita yaitu Pak Fahrum Permana. Baik, di dalam musik keroncong ini saya ingin lebih jauh lagi nih Pak Fahrum ya. Bagaimana tentang sejarah singkat mengenai keroncong masuk ke Indonesia? Sejarah keroncong itu kita dapatkan dari informasi-informasi, karena saya waktu itu boleh dikatakan masih remaja. Setahu saya kira-kira dari mulai abad ke-19 dia sudah menyebar di bumi Nusantara kita. Jadi sampai sekarang itu up and down-nya itu ada.
Jadi masa itu keroncong ini tidak lepas dari perjuangan bangsa kita. Jadi saya mengatakannya itu adalah musik ilustrasi bangsa Indonesia. Dia bergeraknya itu dari mulai sebelum penjajahan, sesudah dijajah, perjuangan, proklamasi sampai kemerdekaan. Jadi saya menganggapnya itu sebagai musik ilustrasi bangsa Indonesia. Iya, Pak Fahrum, kalau mengenai keroncong tadi dikatakan Pak Fahrum adalah musik yang penuh semangat nasionalisme ya. Jadi sejak umur berapa nih Pak Fahrum bisa menyukai musik keroncong bahkan sekarang sebagai penggiat di Deli Rama? Saya senang kepada lagu keroncong itu dari mulai SD sudah. Tahun berapa? Ya 60-an lah kira-kira. Tahun 60-an ya? Iya. Oh, saya belum lahir nih. Ya, boleh lanjut. Jadi pada waktu itu kita sering mendengarkan dari siaran Radio Republik Indonesia Nusantara 3 waktu itu ya. Jadi lagu itu dikumandangkan oleh studio Surakarta, Jakarta, Semarang juga. Saya memang oke lah dengan lagu keroncong itu. Ya dari dulu memang hobi main musik juga atau seperti apa? Hobi main musiknya itu ya itu ukulele itu dibelikan ukulele, oleh ya? Orang tua saya. Oke. Jadi memang sudah dari kecil sudah disuguhi dengan musik keroncong ya. Iya. Nah ini boleh sebelum ke Pak Hidayat ya mengenai Deli Rama, musik keroncong asli itu alat musiknya apa aja sih? Kan di awal bahwa musik keroncong disebut dengan Moresco. Ini juga saya masih bingung nih dengan alat musik yang Kalau asli. instrumennya yang namanya orkes keroncong asli, dia mempunyai ritme dasar bass, cello, gitar, cak dan juk ukulele. Ditambah dengan ya kalau dia biola dan flute lah gitu. Iya, dulu lagu-lagu yang sempat hits gitu di era-era 60-an, kira-kira lagu dan juga gubahan dari siapa tuh waktu zaman dulu itu? Ya itulah lagu Keroncong Tanah Air. Tapi saya lupa pengarangnya siapa itu, lupa. Iya, oh begitu ya. Dan tentunya perkembangan musik keroncong sekarang itu bisa dikatakan seperti apa nih menurut pandangannya Pak Hidayat ya mengenai keroncong? Ya, saya ini kan kalau dari sisi umur barangkali di tengah ini. Dulu mungkin masa muda saya lebih banyak musik yang bergenre rock. Nah gitu. Tapi kemudian ketika suatu saat saya memang aktif di dalam gerakan radio komunitas dan memang ini ruang bagi masyarakat untuk bisa berekspresi, masuklah nih keroncong melalui kepala dusun kami yang juga termasuk gabungan dari Deli Rama. Ini Deli Rama ini sebenarnya lebih kepada komunitas ini sebenarnya. Awalnya komunitas. Iya. Jadi nama Deli Rama ini Pak Warum yang membentuknya tahun 2010. Iya. Itu kemudian semua yang berminat, yang senang keroncong, silakan bergabung, bermain dan seterusnya. Jadi keroncong Deli Rama ini lebih kepada memang seperti perkumpulan komunitas. Dan kami memang sering bermain tidak begitu tetap menetap gitu. Pemainnya bisa jadi besok ditambah atau besok lagi yang ikut gabung silahkan. Jadi Deli Rama ini lebih kepada wadah silaturahmi para penggemar keroncong. Ya dan mungkin Deli Rama juga mengalami pergantian pemain ya. Kira-kira dari awal datangnya musik keroncong ke Sumatera Utara ini bisa diceritakan juga nih Pak Harum? Awal datangnya musik keroncong ke Sumatera Utara. Mungkin ada grup-grup yang sebelum Deli Rama ada gitu. Sebelum Deli Rama yang saya tahu itu orkes keroncong Hamkri. Oke. Udah itu sebelumnya juga ada orkes keroncong Mahameru. Pak Harum sudah bergabung di grup itu? Waktu itu saya belum bergabung karena masih sekolah lah,
waktu itu mau ingin waktu itu lagi di SLA. Jadi nggak ada waktu untuk itulah, untuk kegiatan itu. Tapi jiwa musik keroncong saya ada. Kira-kira inspirasi dari siapa misalnya, entah itu Ismail Marzuki yang notabene banyak lagu ciptaannya yang menggugah patriotisme kita. Saya heran nih, waktu itu saya juga musik pop juga gemar. Jadi saya dengar suara Mus Mulyadi itu loh. Oh iya. Nah, jadi suara Mus Mulyadi itu membuat saya bergetar nih saya nih. Buaya Keroncong. Legendaris dia itu. Iya. Mus Mulyadi ya, banyak Mus karyanya ya. Mulyadi. Oke. Karena Mus Mulyadi ini di kalangan remaja sangat oke lah dia. Dari situlah jadi terinspirasi untuk supaya membentuk ya. Iya. Dan bagaimana prosesnya Deli Rama sehingga ada kan identik dengan musik orang-orang tua begitu. Nah, Deli Rama sendiri yang membedakan dengan keroncong yang lainnya itu seperti apa? Kalau musik keroncong ini saya nggak bisa menganggap itu musiknya orang tua. Kan kacamata kita dari sekarang yang mengatakan itu musiknya orang tua. Iya, Papa Harun pernah muda juga ya. Iya. Begitu ya? Iya. Oke. Jadi artinya stigma yang salah ketika musik keroncong adalah identik dengan musik orang tua begitu ya. Iya. Dan bagaimana tentang respon kita ke Pak Hidayat Nur juga nih. Iya. Respon masyarakat terhadap keroncong dulu dan perkembangannya hingga sekarang. Kalau kita dulu tadi kan diceritakan bahwa ini bukan musik orang tua karena kebetulan yang dulu bermain keroncong itu udah tua kan gitu. Tetapi sesungguhnya keroncong itu kalau kita lihat sejarahnya itu adalah musik rakyat. Kalau zaman 60-an atau sebelumnya 40-an ketika masa revolusi itu menjadi permainan musik rakyat sebenarnya. Apalagi zaman dulu kan nggak seperti sekarang sound system semua ada, elektrik segala macam ada. Dulu kan memang akustik dan mudah ditemukannya cuk ukulele di abad ke akhir 18 gitu yang di Honolulu di Hawaii itu menjadi pelengkap. Dulu kan keroncong ini kan awalnya dari musik musik Portugis gitu, dari yang fado. Fado itu kemudian dilanjutkan di Kampung Tugu ketika para pelaut yang di Malaya di Malaysia itu dipindahkan ke Kampung Kemayoran, Kampung Tugu sana. Dari situlah kemudian itu berkembang, diklaim sebagai awal-awal keroncong. Karena kata-kata keroncong itu sebenarnya berasal dari orang-orang Betawi kampung di dekat Kampung Tugu itu. Itu kok ada apa? Mendengarkan orang-orang Portugis pelaut itu menggunakan alat musiknya seadanya mereka dengar. Oh, biasa orang Kampung Tugu lagi cangcrong katanya. Nah, jadi itulah yang kemudian jadi keroncong. Itu awal-awalnya orang Betawi yang menyatakan mereka mendengarkan itu biasa. Orang-orang pelaut Portugis itu lagi cangcrong gitu. Itu kata-kata keroncong kemudian menjadi terminologi istilah keroncong itu sendiri. Padahal lagu-lagunya itu sebenarnya lagu rakyat dari fado. Fado itu mengalami perubahan yang signifikan dari nuansanya minor. Karena fado itu dari Portugis itu kan dari Katolik. Nasrania Katolik, kemudian pindah ke Kemayoran ke Kampung Tugu. Itu di bawah kolonial Belanda. Mereka kolonial Belanda itu ada Portugis sehingga perubahan dari minor ke mayor itu cukup kental. Sekarang kalau mungkin Pak Faru mungkin bisa dikira yang pakai minor ya keroncong, karena keroncong ini menarik. Saya tertarik di keroncong ini karena mungkin generasi yang pertengahan masuk keroncong, melihat keroncong ini unik gitu ya, sebuah musik yang memiliki pakem-pakem. 3 pakemnya aja nih, kalau enggak keroncong, stambul, langgam. Nah, yang membedakannya? Ya, kalau keroncong itu sudah ada pakemnya. 28 bar, gitu ya, kira-kira begitu. Nah, itu jadi kalau satu lagu keroncong, misalnya keroncong tanah air disebutkan, itu diputar aja musiknya tanpa kita syair atau menyanyinya. Itu nanti diputar lagi untuk lagu Murusku. Bisa, karena chordnya itu sama, temponya itu sama. Jadi kalau kita di keroncong ini bisa menciptakan dan membuat liriknya baik,
di situ diuji. Jadi kekayaan bagaimana notasi dinamisasi notnya, disitulah. Jadi makanya saya berawal belajar sama Pak Farum ini, ada keroncong, ada stambul. Stambul itu macam opera. Deng 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 deng. Nah, kalau intronya ya. Iya, intro masuk apa gitu ya. Kalau di film atau opera itu masuk dialog gitu kan. Nah, itulah dia. Tapi kalau misalnya dia di luar dua ini, keroncong dan stambul, ya masuk ke langgam. Jadi kalau lagu-lagu sekarang apapun dia formatnya, mau rock mau apa, ya masuk aja ke langgam. Jadi lagu rock dikeroncongkan bisa jadi langgam. Kalau keroncong tanah air itu keroncong. Dia kan dia kalau di dalam judulnya dia ada KR gitu. Oke. KR nanti kan Istanbul ST itu berarti Istanbul. Nah, kalau misalnya LGM langgam. Jadi dia ada sebenarnya di dalam judul-judul keroncong itu seperti itu. Baik, untuk Abang dan Eka, kami harapkan Anda tetap bersama kami. Kita akan nikmati alunan musik keroncong Juwita Malam. Engkau gemilang, malam cemerlang, bagaikan bintang timur sedang berkembang. Ak jemu-jemu, mata memandang, aku namakan di kau Juwita Malam. Sinar matamu menari-nari, masuk menembus ke dalam jantung kalbu. Aku terpikat, masuk berangkat. Apa daya asmara sudah melekat. Juwita Malam, siapakah gerangan puan? Juwita Malam, dari bulan Kapuan, kereta kita segera tiba di Jati Negara. Kita akan berpisah, berilah nama, alamat serta esok lusa boleh kita jumpa pulang. Apakah gerangan puan? Juwita Malam, dari bulan Kapuan, kereta kita segera tiba di Jati Negara. Kita akan berpisah, berilah nama, alamat serta esok lusa boleh kita jumpa pulang. Esok lusa boleh kita jumpa pulang.
rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya. Mentari terbenam, temani dalam kesendirianku, temani aku dalam kepedihan ini, ku bertahan. Mentari terbenam, beri semangat baru untuk jiwaku, beri kicauan merdu untuk hidupku. Baik Abang dan Kakak, terima kasih untuk Anda yang tetap setia bersama kami dalam sajian acara obrolan budaya program 4 RRI Medan melalui frekuensi 88,4 MHz Suara Budaya Nusantara. Kita masih membahas, berbincang dengan penggiat keroncong di Sumatera Utara bersama Bang Fahrum dan juga Bang Hidayat. Ini dua generasi yang berbeda ya. Iya, Bang Hidayat. Udah. Generasi lama, generasi middle ya. Iya. Nah ini boleh diceritakan nih perbandingan dari keroncong yang dulu dan yang sekarang itu bagaimana gitu, dan eksistensinya keroncong secara keseluruhan. Boleh dari Bang Fahrum dulu atau dari Pak Hidayat? Kalau keroncong itu sendiri itu dibagi atas 3 bagian. Pertama disebut keroncong asli, yang kedua stambul 2, yang ketiga langgam keroncong namanya. Masalah perkembangan keroncong dulu dan sekarang itu memang kita akui ada perubahan. Yang dulu cara bermainnya seperti style Betawi itu dia mainnya kencrung, jadi nggak diangklungkan dia gitu. Jadi seperti di Jogja dan Solo dia bermain ala-ala
seperti kejawen dia mainnya. Oke, jadi artinya Ya, kolaborasi juga dengan alat musik tradisional ya Pak Farum ya? Iya. Jadi saya tandaskan Deli Rama ini jelas memang dasarnya itu genre keroncong. Tapi jangan ditanya masalah gaya. Iya. Kami itu bukannya Jogja sentris, Solo sentris, Betawi sentris. Melayu sentris. Ini Medan, Sumatera Utara, Bung. Ini Medan Bung Ah, katanya kan jadi gitu. gayanya kita keroncong, Iya. tapi gaya kenapa rupanya kok dengan ciri-ciri onang-onang kenapa? Jadi Deli Rama berbeda ya dengan suguhan keroncong yang sudah ada. Sebenarnya bukan berbeda sebenarnya, tapi Iya. memang hakikat keroncong itu memang untuk ke semua jenis musik yang bisa, karena ini kan musik akustik yang kemudian diambil posisinya itu cara bermainnya itu mungkin kalau kita tadi Pak Harum bilang ada angklung, diangklungkan. Jadi ada ritme sectionnya di situ yang kemudian yang diolah sedemikian rupa sehingga dia menjadi rame, dia menjadi harmonik gitu ya. Ada selo, ada ada cu-nya itu. Saya mempelajari keroncong ini pertama apa gitu. Ini musik kok gini aneh tapi kok nggak jadi menjadi menarik bagi anak-anak muda gitu. Tapi saya pikir ketika anak muda pun kemarin juga ada yang mempelajari itu lumayan apresiasinya dan mereka mendapatkan hal-hal baru di situ. Dan Deli Rama ini sebenarnya udah ada berapa banyak Pak Boleh mahasiswa? diinformasikan perjalanan Deli Rama dari awal Iya. pembentukannya. Jadi mahasiswa yang lulus skripsi atas materi dari Deli Rama ini mungkin ada 8 atau lebih dari 8 mahasiswa, baik itu dari Unimed, dari apa. Mungkin kalau di Google googling akan ada keluar semua dari USU, dari Unimed dan sebagainya. Iya, kenapa sih keroncong di Sumatera Utara khususnya di Kota Medan dinamakan Deli Rama gitu? Ada alasan tertentu di balik nama Deli Rama sendiri? Disebut Deli Rama sudah saya jelaskan tadi. Iya, Kita ini keroncong domisilinya di Tanah Deli. Karena sesuai dengan daerahnya ya. Iya, Jadi Rama itu Rama. tambahan daripada Deli Rama. Iya. Tapi saya jelaskan di sini bukan Deli spasi I besar Irama, bukan Ada Deli yang- Irama. No. Iya. Sebenarnya adalah Deli Rama. Iya. Dia nggak ada spasinya itu. R-nya pun R kecil. Nah, untuk personil yang sekarang dulu apakah memang itu aja atau memang mengalami perubahan juga nih? Ini mengalami ke apa? Pengurangan. Personil keroncong. Iya. Kalau saya amati dari mulai pendiriannya 2010, ya, personilnya yang masih hidup, saya, Mas Wir Tanjung, Sri Mulyani, Subono, dan Yusri Malai. Masing-masing Yang memegang. masih hidup. Pada waktu kalau dihitung dari mulai 2010, yang lainnya ya sudah kembali kepada Yang Maha Kuasa. Begitu. Jadi kalau regenerasinya belum terlihat nampak ya Pak Itu Hidayat. dia masalah di kita. Kita agak kecewa sedikit sebenarnya adik-adik mahasiswa itu melakukan skripsi dengan materi Deli Rama, Iya. semua aspek dipelajari, panggung bagaimana, lagu bagaimana dikupas di dalam skripsi mereka. Tetapi ketika mereka selesai, mereka tidak kembali untuk masuk untuk memperkaya keroncong khasana keroncong ini. Ada mahasiswa kita juga yang dari Unimed itu malah tahun 2020 menjadi juara 1 Peksiminas, Pekan Seni Mahasiswa Nasional. Itu fenomenal bagi dia karena ada 3 kali dia ikut, tetapi yang ketiga yang ikut kita bantu iringi, kita bantu memberi masukan itu menjadi juara 1 dan dia karena penyanyi pertanggungjawaban dia ketika kita ada memerlukan tenaga mereka untuk manggung ataupun mentas karena perlu anak muda bisa bergabung, mereka siap. Jadi memang kalau diikuti jejak-jejaknya ini mesti ada. Tinggal kalau yang masih hidup, kalau yang sudah meninggal ketika yang disampaikan Pak Farum tadi,
ya kita mencari lagi, tapi memang orang-orangnya belum dapat anak-anak muda. Jadi mungkin dari forum kita ini, dialog kita ini, mungkin kepada anak muda, ya kita ayo kembalikan lagi ini sebagai musik rakyat Indonesia. Ini kan dalam khasanah Indonesia disebut sebagai musik khas Indonesia. Musik keroncong ini penuh dengan up and down. Jadi krisis SDM-nya itu ada. Iya. Baik dengan fisiknya maupun dengan cita-citanya terhadap keroncong. Jadi sekarang ini kalau saya bilang dulu, saya mulakan dulu dari mulai 2010. Itu tadi tinggal yang masih hidup saya sudah jelaskan. Iya. Kemudian 2011 berganti lagi personilnya. Iya. 2013 berganti lagi dan saya kenal dengan saudara Muhammad Hidayat ini. Akhirnya ketemu ya. Ya. 2016 saya mulai diperkenalkan lagi dengan basis muda yang namanya Soleh, itu lagi duduk di sana itu. Oh, yang tadi main itu ya. Pemain ada bass. Soleh. Nah, itu. Kecelakaan semua pokoknya. Dan Deli Rama sendiri tentang karya nih, karena kan salah satu eksistensi musik itu butuh karya-karya baru ya kan. Iya, iya. Nah, bagaimana tentang karya keroncong dari Deli Rama dan pengalaman Deli Rama untuk tampil maupun prestasinya? Iya, saya sudah tegaskan sama kawan-kawan, juga sama Hidayat, teman saya Berantem. suka ya gitulah, suka cerita-cerita. Ini kita Deli Rama ini nggak butuh prestise, tapi butuh prestasi. Apa lo? Kalau nyanyikan lagu ya ciptaan itu biasa lah, ciptaan orang lain tuh biasa. Jadi Deli Rama ini harus punya karya. Harus kita tampilkan apa karyanya. Sekali lagi bukan prestise tapi prestasi. Dan ini yang penting, Deli Rama, misi saya waktu itu adalah melestarikan keroncong. Melestarikan keroncong. Itu aja. Jadi ada dua alternatif pikiran kita waktu itu. Pertama, kita melestarikan keroncong. Ada generasi yang akan melanjutkan kita. Saya dulu sampai mengultimatum, wah ini dua tua-tua semua nih, dalam kondisi yang begini-gini nanti dijanjikan kita latihan, nanti 1 orang 2 orang nggak hadir kena macam-macam alasan dan seterusnya. Dan kemudian saya bilang, kita kalau mau bergabung latihan, siapkanlah 1 orang 1 generasi, baru aku mau ikut. Saya sempat memasukkan pemain biola, si Dana kemarin itu kan udah, tetapi dilihat tidak ada, apalagi anak muda yang lainnya, dia pun mundur karena anak muda kalau ada jumpa orang tua dia minder sendiri. Jadi akhirnya memang satu untuk lestari, yang kedua bagaimana kalau kita pun tidak sanggup untuk melestarikan, ada regenerasi, seharusnya ada yang menjadi katakanlah warisan dari kita. Iya. Apa itu? Ya ciptaan lagu. Oke. Gitu. Udah berapa lagu yang sudah berhasil diciptakan? Terus formatnya sekarang bagaimana? Apakah seperti biasa rekaman atau seperti apa? Judul lagunya dan jumlahnya? Ya kalau lagu-lagu ini sebenarnya situasional juga, kondisi tema-temanya. Kita mengangkat tema-tema yang sedang berjalan ketika memang ini mut-mutan juga. Yeah. Ketika kemarin ada lomba cipta lagu anti korupsi, kemudian teman-teman KPK memberikan informasi ada lomba, ya saya aja kita buatlah, buat. Jadi pembuat lagu saking semangat bikin lagu 5 lagu, kemudian dikirim 5 diterima sama KPK. Padahal KPK udah tahu 5 ini nggak boleh 5, seharusnya 1 grup 1. Terakhir 3 masuk final di dalam regional barat. Jadi kita bingung, Deli Rama ini kan 3, nggak boleh kan orangnya 3 juga main. Terakhir itulah kami ada juga suatu saat kita ngangkat anak-anak ini main, anak muda dari USU, dari kelompok-kelompok musik jalanan gabung. Mereka bawakan lagu KPK yang waktu finalis KPK itu lagu 3 lagu. 1 mereka, 1 lagi ada lagi, dan kami ada 3 Deli Rama, 1 Deli Rama 1, 2 dan 3. Karena masuk dari 5, 3. Jadi kami merasa lagu-lagu ini bisa kita lanjutkan. Maka diciptakanlah lagu berikutnya, KPK berikutnya.
Ada Jumlahnya lagi. sekarang sudah berapa kira-kira? Ada 8 Saya 10. sendiri Iya. 5. Iya. Muhammad Ida sendiri mungkin 2 atau 3 lah. Iya, Oh iya. gitu. Dalam proses penciptaannya biasanya inspirasinya apa nih Pak Hidayat? Ya kalau kita memang melihat situasi sosial gitu ataupun yang sedang ngetren ataupun sedang lagi marak gitu di Iya. masyarakat, isu-isu korupsi, isu-isu lingkungan, isu-isu macam pemilu yang kemudian pendidikan masyarakat terhadap bagaimana memilih gitu kan dan sebagainya. Tapi ini kan melihat dari situasi yang berkembang. Kalau ada hal-hal lain kan ya kita juga menciptakan lagu ya mungkin berdasarkan hati nurani juga lah begitu ya, tidak harus juga berdasarkan dari situasi kan begitu Pak Parum. Pak Parum ini kan banyak dia lagu mungkin yang tersimpan tapi Iya. belum dikeluarkan. Sebenarnya banyak isi hati Papa Harum dan juga Pak Hidayat ya, ingin ini loh keroncong masih ada dan eksis. Namun betul. kita harus break dulu sebentar ya. Ada Iya. satu tayangan yang perlu kita saksikan. Tetap bersama kami di Obrolan Budaya Program 4 RRI Medan. Ada saja lagu Stambul tempo caca di waktu suatu peristiwa bulan purnama baru nimbul. Hei kakak, di sana juga ada nona-nona dan si jambu sambil memetik gitar menyanyikan lagu Stambul. Siapa itu yang duduk di balik pintu? Aduh emak, aduh bapak, aku rindu pada si dia yang suara merdu. Hei kakak, katanya dia malu, memang betul dia ngaku. Daek hidup, daek selamat, sakit cinta, du-du-du-du. Apo dayo batapua sabelah tangan, urang gae indah tahu diri, tagilo-gilo si jando mudo. Basole josa panjang hari bagai rang mudo, rancak di labuan onde baalaga nyo hilir mudia, du-du-du-du. Piye aku hatiku rodok keblinger. Aduh bapak, aduh simbo, aku kelem karo wong wedok sing turu ngorok. Men lemu, men elek, yo men ireng, asal dee pinter ngliwet. Awan bengi tak impi, tapi aku tambah mumet sambil memetik gitar menyanyikan lagu Stambul. Baik Bang Danaka dan juga pendengar program 4, terima kasih atas atensi Anda yang tetap setia bersama kami dalam acara Obrolan Budaya bersama Deli Rama dengan tema Apa Kabar Musik Roncong. Dari waktu ke waktu tentu musik roncong ini perlu adanya upaya untuk menarik minat nih generasi muda ya. Nah sekarang ini kan zamannya digital nih. Apakah Deli Rama juga mempunyai kiat khusus supaya lagu-lagu keroncong itu bisa dinikmati oleh kalangan muda?
Ya sebenarnya ini otomatisasi aja, artinya berjalan dengan sendirinya aja ketika kita kan juga ada ngamen gitu ya, ngamen di Pasar Kamu di Denai Lama sana, yang setiap seminggu sekali, tapi kami diberi ruang antara 2 minggu sekali ataupun sebulan sekali tergantung situasi. Nah itu menjadi ruang kita untuk memperkenalkan lagu keroncong itu kepada masyarakat, bahwa keroncong ini tidak harus formatnya yang seperti harus baku sekali keroncong dan Istanbul, tapi kita mesti bisa langgam itu bebas, dan lagu-lagu apapun, genre pop, genre apa segala macam, rock pun bisa kita keroncongkan. Jadi disitulah kita berinteraksi dengan masyarakat, ternyata masyarakat itu cukup antusias. Artinya keroncong masih ada? Masih ada, mereka baru mengenali bahasa, ada yang mengatakan bahasa ini musik-musik zaman dulu katanya. Tetapi lagu-lagunya di-upgrade dari lagu-lagu yang sekarang. Ini yang kemudian mudah-mudahan ini menjadi daya tarik bagi anak muda, dan kemudian memang kita sebenarnya di Keroncong Deli Rama ini berharap ada semacam gerakan bersama untuk melestarikan musik keroncong ini, meregenerasi keroncong ini juga. Karena kita ketahui bahwa keroncong adalah musik khas bangsa Indonesia. Apakah ini kemarin sudah menjadi jadi UNESCO sebagai cagar budaya non-benda, warisan non-benda, itu bisa menjadikan kita identitas kita sebagai bangsa Indonesia. Keroncong ini juga identitas gitu. Jadi dia bukan, dibilang Pak Warung, bukan musik tradisional. Ayam Den Lapeh itu genrenya itu keroncong. Jadi dulu hampir rata-rata semua keroncong sebenarnya musik dasarnya kan gitu. Ketika mulai masuk zaman-zamannya The Beatles dan sebagainya, itulah mulai masih rock and roll dan sebagainya, barulah itu agak tetapi pun seperti Kus-Plus ya Pak ya. Kus-Plus itu kan Beatles sekali itu modelnya kan, tapi banyak lagu keroncong. Black Brothers zaman itu punya keroncong, dan cukup banyak Pak ya lagu-lagu dari Kus-Plus. Nah sekarang kami mengajak kepada anak-anak muda, kita coba, ini eksperimen, kita anggap gabungkanlah musik keroncong ini dengan mungkin genre-genre yang lain. Jadi, katakanlah jadi musik eksperimental misalnya seperti itu. Tetapi kita akan mengangkat yang namanya identitas. Kita bawakan lagu apapun, kalau mesti membawakan lagu negara lain, jati diri yang lain, itu kan agak kurang Kalau kita mau kita serap, kita kolaborasikan dengan musik-musik yang berbasis identitas kita, keroncong ini, jadi akan menarik, gitu mungkin barangkali. Baik, dan tentunya untuk Abang Danaka, pendengar program 4 ini hampir di penghujung sajian acara Suara Budaya Nusantara kali ini. Bisa diinformasikan closing statement atau kesimpulan nih mengenai apa kabar keroncong untuk hari ini, besok, dan kedepannya nih untuk Bapak Harum, silakan. Pesan kami sebagai insan-insan musik keroncong, tetaplah jaya keroncong Indonesia, lestarikan terus. Ada sebenarnya angan-angan kami dari insan keroncong, mungkin dari generasi yang lalu sampai sekarang ini, kepingin keroncong itu diakui oleh Badan Dunia UNESCO sebagai musiknya bangsa Indonesia. Itu ya. Dari Pak Hidayat silakan. Iya, itu upaya kita untuk eksistensi keroncong itu bisa diakui dunia, sehingga ketika generasi-generasi yang sekarang ini bermain keroncong sudah tidak ada lagi, mereka bisa mempelajari, bisa mencoba lagi. Jadi tidak ada kata terlambat, tetapi jangan tunggulah kami habis gitu ya. Jadi anak muda ini biar kita saling ada ruhnya masuk, apa yang sedang ruh anak muda sekarang bisa berjalan dengan kita, itu akan lebih cantik ketika kalau mereka mempelajarinya setelah sudah tidak ada lagi generasi yang tua-tua berkeroncong, itu rasa-rasanya kurang nyambung atau kurang ada ruhnya. Jadi kalau bisa adik-adik ataupun anak-anak muda sekarang, marilah kami membuka diri, silakan di googling, di search di internet Keroncong Deli Rama. Kami siap untuk berkolaborasi dengan musik apapun, mengajak kita, ada ruang dimanapun kami bisa hadir dan
untuk bermain bersama. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk narasumber kita Pak Fahrum Permana dan juga Pak Muhammad Hidayat. Sehat selalu dan tetap lestari keroncong melalui Deli Rama dan juga grup yang lainnya ya. Baik, kesempatan hari ini tuntas sudah sajian acara obrolan budaya kita kali ini. Terima kasih untuk narasumber kita yang hadir, grup musik Deli Rama, kerabat kerja dari RRI Medan dan juga venue kita Abangda Coffee. Saya Kiki Koswara menutup acara dengan pantun. Hari ini kita ke Petisah, esok hari kita ke Payageli. Hari ini kita berpisah, insya Allah kiranya besok kita berjumpa kembali. Ahoy! Janganlah, jangan disesalkan lagi. Apakah gunanya seduh sedan tiada berarti? Oh, air mata dibuang, sayang dibuang. Lupakan saja kenangan yang telah lalu. Lihatlah esok hari kan berganti. Kuntum bunga mekar, cantik nan indah berseri-seri. Oh, sadarilah dia bukan milikku lagi. Relakan saja suratan duka di hati. Lihatlah esok hari kan berganti. Kuntum bunga mekar, cantik nan indah berseri-seri. Oh, sadarilah dia bukan milikmu lagi. Relakan saja suratan